Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Risma Resti dengan nomor NIM 1102619031 dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Khusus. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktik kegiatan mengajar semester 117 di SDN Kramat Jati 01. Adapun pembahasan kali ini adalah mengenai RPPI atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Individu. Adapun pembahasan RPPI ini sebelumnya didahului oleh proses screening, observasi, asesmen, adanya hasil observasi dan asesmen yang membuat adanya PPI atau program pembelajaran individu, baru kita masuk pada pembahasan kali ini yaitu RPPI. RPPI kali ini dengan peserta didik yang pertama yaitu Zaki Maulana dan peserta didik yang kedua yaitu Syahrul. Sama-sama sekolah di SDN Kramat Jati 01 dan berada pada kelas 3. Yang pertama, apa itu RPPI? RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. RPP menjadi pegangan yang sangat membantu guru untuk melakukan pelaksanaan proses pembelajaran secara tertata. Menurut Muhlis tahun 2008. Sedangkan RPPI itu sendiri adalah rancangan pembelajaran individual yang akan diterapkan oleh guru dalam pembelajaran secara individu terhadap peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Berikut PPI dari peserta didik 1 dengan nama Zaki Maulana, kelas 3 dengan hambatan kesulitan belajar, di mana ada keterangannya yaitu Zaki merupakan peserta didik yang berada di kelas 3 SD, memiliki hambatan pada proses menggabungkan dua huruf menjadi sebuah suku kata yang dimasukkan pada sebuah kata. Dengan demikian, Zaki mengalami hambatan dalam membaca secara visual maupun menulis dalam bentuk auditori. Kondisi lain tentang Zaki adalah peserta didik ini cenderung pendiam, pemalu, akan tetapi banyak bersosialisasi dengan teman-temannya yang dianggap sudah dekat. Adapun tujuan jangka pendek dari PPI ini adalah dalam mata pelajaran bahasa, Zaki mampu membaca teks sederhana secara mandiri dengan baik dan benar tanpa adanya bimbingan. Yang kedua, Zaki mampu merespons stimulus yang diberikan secara auditori dan visual dengan tepat. Tujuan jangka pendeknya dalam bahasa yaitu Zaki mampu membaca kata secara benar dengan 2 suku kata, lalu 3 suku kata, dan membaca kata dengan huruf campuran di dalamnya. Zaki mampu membaca kata dengan diftong dan diftgrab, lalu Zaki mampu memahami apa itu huruf kapital, huruf vokal, huruf konsonan, dan kata dasar. Yang kedua yaitu ada Syahrul, di mana hambatannya itu hambatan intelektual ringan dan saat ini duduk di kelas 3C. Syahrul merupakan peserta didik yang berada di kelas 3, memiliki kesulitan dalam pemrosesan informasi yang diterima secara auditori dan visual. Ia juga kesulitan dalam mengenal huruf, membaca suku kata, dan pelafalan yang kurang jelas atau intonasinya. Kondisi lainnya yaitu Syahrul cenderung sulit bersosialisasi dengan teman-temannya meskipun memiliki karakteristik yang cukup aktif berbicara. Dalam bahasanya pun, dalam pengucapan bahasanya pun, Syahrul terbilang sulit dimengerti. Adapun tujuan jangka pendek dalam PPI ini adalah Syahrul mampu mengenal huruf dengan baik dan benar tanpa adanya bimbingan. Lalu Syahrul mampu membaca kata dan kalimat sederhana dengan baik dan benar. Adapun jangka pendeknya, dalam bahasa, Syahrul mampu mengenal huruf dengan benar, mampu membaca kata secara benar dengan 2 suku kata, 3 suku kata, dan kata dengan huruf campuran di dalamnya. Membaca kata dengan diftong dan diftgrab, dan memahami apa itu
huruf kapital, huruf vokal, huruf konsonan, dan kata dasar. Pada dasarnya peserta didik 1 dan 2 ini memiliki hambatan yang cukup sama, yaitu di bahasa dalam proses membaca maupun menulis. Akan tetapi, di sini letak perbedaannya adalah Zaki setelah mampu mengenal huruf, sedangkan Syahrul belum, mampu mengenal huruf secara baik. Maka dengan ini saya merancang RPPI untuk Zaki dan Syahrul dengan menyesuaikan, tema atau pelajaran yang ada di kelas 3 semester 1, menggunakan tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Alokasi waktunya yaitu 2 kali 35 menit. Adapun kompetensi intinya yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan teman, keluarga, dan guru, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan megakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, mencoba, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, yaitu makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang pada kompetensi dasar 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan, dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Adapun indikatornya yaitu saya menyesuaikan dengan kemampuan anak, yaitu yang pertama Syahrul, 3.4.1 menyebutkan minimal 5 makhluk hidup di sekitar dari gambar yang diberikan, lalu menyebutkan huruf dari nama-nama makhluk hidup yang ada di sekitar. Adapun indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar 4.4 yaitu melafalkan nama makhluk hidup yang mengandung diftong, menuliskan minimal 5 makhluk hidup di sekitarnya, dan menceritakan kembali nama makhluk hidup. Lalu pada poin yang kedua, ini menyesuaikan dengan kemampuan Zaki. Pada indikator yang menyesuaikan KD 3.4, yang pertama, menyebutkan minimal 5 makhluk hidup di sekitar dari gambar yang diberikan, menyebutkan huruf diftong dari nama-nama makhluk hidup yang ada di sekitar, lalu yang menyesuaikan dengan KD 4.4, indikatornya adalah menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup di sekitarnya, menuliskan minimal 5 makhluk hidup di sekitarnya, dan menceritakan kembali nama dan ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengenali gambar makhluk hidup yang ada di sekitarnya sehingga menambah kosakata. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan kosakata makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mampu melafalkan kosakata makhluk hidup yang mengandung diftong dan mampu menceritakan kembali nama dan ciri-ciri dari makhluk hidup di sekitarnya. Adapun strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi inquiry terbimbing. Apa itu strategi? Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Di sini saya menggunakan strategi inquiry, di mana pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban
dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pembelajaran inquiry ini termasuk di dalamnya menggunakan secara konseptual dan strategis. Lalu, metode yang saya gunakan yaitu menggunakan metode global dan mind mapping. Metode itu sendiri merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah dirancang dengan tujuan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Adapun metode global yaitu metode dalam pengajaran bahasa untuk mengajar membaca dan menulis permulaan dalam menyajikan bahasa secara utuh dan meminta siswa untuk menyalinnya. Yang kedua, metode mind mapping merupakan teknik menyusun menggunakan catatan yang bertujuan untuk membantu seseorang dalam menggunakan seluruh potensi otak agar bekerja secara optimal. Di sini saya menggabungkan metode global dan mind mapping secara satu dalam 8 kali pertemuan sampai evaluasi. Adapun langkah pembelajarannya, saya mengambil salah satu contoh langkah pembelajaran pada pertemuan pertama dan kedua. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Peserta didik berdoa bersama-sama dengan guru. Guru menanyakan kabar peserta didik. Guru menanyakan hari dan tanggal kepada peserta didik, lalu menulisnya di papan tulis untuk mengetes stimulus apakah anak sudah fokus atau belum. Menyebutkan kontrak perjanjian pembelajaran atau rules pembelajaran. Menuliskan kontrak perjanjian tersebut di papan tulis, menyampaikan topik pembelajaran dan tujuan pembelajaran, lalu guru mengapersepsi bersama dengan peserta didik. Yaitu yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini guru menyediakan gambar yang telah disediakan untuk merangsang peserta didik sebagai stimulusnya untuk memulai pembelajaran. Lalu, guru memberikan kartu gambar kepada peserta didik, menginstruksikan untuk diamati. Lalu, peserta didik mengamati gambar dan ditanya oleh guru apa saja gambar yang ada dipegang oleh peserta didik. Guru bersama peserta didik menyebutkan gambar tersebut. Setelah itu, gambar ditempelkan pada papan gambar yang awal disediakan oleh guru dengan menyesuaikan korelasi kartu gambar. Selanjutnya, peserta didik diberikan sebuah papan kosong untuk menguraikan nama makhluk hidup. Di sini masuklah metode global untuk menguraikan nama makhluk hidup. Selanjutnya, guru bersama peserta didik menyusun gambar dan huruf ke dalam papan tersebut, diuraikan huruf satu persatu menyesuaikan dengan gambar. Bersamaan dengan menyusun gambar dan huruf, peserta didik menyebutkan huruf dan suku kata yang diminta. Dalam hal menyebutkan huruf dan suku kata yang diminta, ini membantu peserta didik mengenal abjad dan belajar untuk menyusun suku kata. Setelah mampu menyusun gambar beserta huruf yang telah diuraikan, peserta didik mampu membaca kosakata tersebut. Lalu guru menuliskan kosakata tersebut di papan tulis bersamaan dengan peserta didik. Selanjutnya peserta didik bersama guru mengecek apakah kosakata yang dibuat peserta didik sama dengan kosakata yang dibuat oleh guru. Setelah itu guru menyiapkan papan mapping dengan judul makhluk hidup. Melalui arahan guru, peserta didik menuliskan kosakata yang telah diketahui tadi dengan sistem mapping. Apabila peserta didik berhasil mengerjakan satu mapping, akan diberikan sebuah reward. Dan prosedur ini akan diulang sampai peserta didik mandiri melafalkan kosakata, menyusun huruf menjadi kata, dan menuliskan kosakata. Yang terakhir ada kegiatan penutup. Guru memberikan lembar kerja untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Guru peserta didik mereview pembelajaran hari ini. Guru memberikan kesimpulan yang telah dilakukan. Lalu guru bersama peserta didik menghitung reward yang telah didapatkan selama pembelajaran dan berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada penilaian. Aspek penilaian di sini ada 3, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang pada poin pertama di awal,
yaitu sikap rasa ingin tahu, jujur, teliti, cermat, tekun, dan tanggung jawab, peduli, serta sopan dan santun. Pengetahuan menyesuaikan dengan kompetensi dasar yang di awal, yaitu peserta didik mampu mengenal gambar yang telah disediakan, mampu menyesuaikan gambar pada tempat yang telah disediakan pada papan, lalu peserta didik mampu menyebutkan huruf yang diberikan menjadi kata sesuai dengan instruksi, peserta didik mampu membaca kata yang sudah disusun, dan peserta didik mampu menulis kata tersebut dengan baik dan benar. Adapun pada aspek keterampilan, yaitu peserta didik mampu membunyikan huruf vokal dan konsonan pembentuk kata, dan peserta didik mampu menceritakan kembali yang telah dipelajari dengan menggunakan kalimat sederhana. Berikut skala sikap dan skala keterampilan dalam penilaian yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan RPPI. Adapun rencana jadwal intervensi yaitu tertera pada pada layar pada bulan September, Oktober, hingga November 2022. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.